Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala ghairuhu, gitu ya. Ya meskipun tulisannya ghairuhu dia doang. Apa mama? Ghairuhu gitu. Madad dahru wal ayyamu wal dhanbu hasilu waja'a rasulul mauti wal qalbu ghafilu na'imuka fid dunya ghururun wa hasratun wa 'aishuka fid dunya muhalun wa batilun. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun wa na'imud dunya la muhalata zailu. Udah tuh. Apa Bang Ari? Kenapa? Apa yang beda? Apa? Gimana tuh tulisannya? Wakana wa kullu na'imin la muhalata zailu. Udah. Bedanya situ doang. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la muhalata zailu. Begitu Bang Ari. Kita bingung wakala apa ini wakala kalah ya. Wa ghairuhu dan syair yang lainnya madad dahru dah hilang. Mana ini? Madad dahru wal ayyam, telah berlalu masa demi masa, hari demi hari. Dahru bukan dahru bahasa kita, bukan dahar. Dahar bukan masa artinya. Apa Bang Iwan? Telah berlalu masa demi masa, wal ayyamu hari demi hari, wal dzambu hasilu dan dosa terus bertambah, dosa terus kita dapatkan,
hasil. Dari mulai kita balik sampai sekarang udah ada yang mau 60, ada yang mau 50, ada yang mau 40, ada yang mau 30. Dosanya setiap hari makin bertambah, bukannya makin ngurang, makin nambah. Kalau kita pikir-pikir, setiap hari yang kita lewatin, romana kagak ada satu hari pun yang luput dari dosa. Ada aja dosanya. Gimana Bang Pudin? Meskipun nggak kemana-mana, di rumah aja ada aja dosanya. Ntar kesel sama bini, kesel sama anak. Gitu. Masa demi masa, hari demi hari terus berlalu, dan dosa semakin bertambah terus kita dapatkan. Bener apa kagak mungkinnya? Kira-kira Waja'a Rasulul Mauti, dan datang utusan-utusan kematian. Yang tiga itu kemarin utusan kematian. Pertama datang uban, kedua datang gigi mulai copot, yang ketiga badan mulai loyo. Itu utusan-utusan kematian telah datang. Apa Bang Rian? Jangan ngeliatin Bang Husni, jangan. Gitu. Dosa semakin bertambah dan utusan-utusan kematian telah datang. Wal qalbu ghafilu, sedangkan hati ini masih terus lalai. Wal qalbu, dan hati ghafilu, masih lalai. Padahal dikasih inget udah tiap hari, diingetin tiap hari, ngaji tiap hari, dengerin bahasan kematian tiap hari, utusannya itu datang tiap hari. Gimana mau namin? Gimana mau kagak mau lupa ya? Asal ada uban dicabut, asal ada uban dicabut. Disemir. Dosa mah tiap hari nambah, waktu kita di dunia terus berkurang, utusan kematian udah mulai pada datang, tapi hati kita masih lalai aja. Robana kagak mau inget sama akhirat pisan, kagak mau nyiapin bekal pisan, masih ayo be, pengennya mah seneng-seneng di dunia aja. Ingat Bang Budin, madad dahru wal ayyamu wal dzambu hasil, waja'a rasulul mauti wal qalbu ghafil. Na'imuka fid dunya gururun wa hasratun, kenikmatanmu di alam dunia hanyalah tipu daya, wa hasratun, dan kerugian atau penyesalan boleh ya. Kenikmatanmu di alam dunia hanyalah tipu daya dan hanya akan melahirkan penyesalan. Hasrat. Nah, kalau kita baca wal asri itu yang artinya rugi itu pakai kho. Wal asri innal insana lafi khusr, pakai kho, rugi. Kalau has pakai ha itu artinya menyesal.
Kenikmatanmu di alam dunia hanyalah tipu daya dan akan melahirkan penyesalan. Ketipu kita dengan kehidupan dunia kita. Segitu banyaknya kenikmatan yang kita dapatkan. Duit banyak dikumpul-kumpulin doang, disimpen-simpen doang, dibeliin aset, ditabung, tapi enggak ada yang dia jadiin bekal buat akhirat, sehingga ujung-ujungnya cuma jadi penyesalan doang. Begitu meninggal ternyata dia belum punya jariah yang pahalanya terus ngalir buat dia, sedekahnya belum ada, baru dikit. Harta yang dulu dia cari sampai ninggalin ibadah, genengan kagak ada yang dia bawa pisan, cuma jadi bahan rebutan anak doang. Makanya ujung-ujungnya yang muncul wahasratun, hanyalah penyesalan. Ya tahu begini mah dulu gua jariahin aja ya, genengan ditinggalin buat anak, kali pada inget kagak genengan. Itu hanya akan menimbulkan penyesalan. Wa aishuka fid dunya, dan kehidupanmu di alam dunia muhalun, pasti akan berakhir, akan berpindah, wabatil, dan sia-sia. Muhalun, berakhir. Nikmat yang kita cari di alam dunia ini sampai kita lupa kepada Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, nggak ada yang kita sisain buat akhirat, cuma akan menimbulkan penyesalan buat diri kita dan kehidupan kita yang segini lamanya pasti akan berakhir. Dan karena nggak ada bekal yang kita bawa buat akhirat, ya ujung-ujungnya kehidupan kita batil, sia-sia. Begitu Bang Budin. Makanya mumpung lagi dikasih nikmat hidup oleh Allah, dikasih berbagai macam kenikmatan oleh Allah, jangan lupa siapin bekal kita buat pulang ke akhirat. Siapin bekalnya. Jangan sampai semua nikmat yang Allah kasih buat kita selama di dunia kita jadiin alat buat seneng-seneng di dunia doang. Kudu ada yang kita sisain buat bekal kita di akhirat. Emang cakepnya mah banyakan bekal buat akhiratnya dibanding buat seneng-seneng di dunianya. Gitu. Cakepnya begitu. Tuh, jangan sampai wa aishuka fid dunya muhalun wa batilun. Kehidupanmu di alam dunia ini ujungnya sia-sia. Ya karena tadi dikasih waktu kita nggak manfaatin buat jadi bekal akhirat, dikasih tenaga kita nggak manfaatin buat jadi bekal akhirat, dikasih harta nggak kita manfaatin buat bekal akhirat, gitu. Yang ada kita habisin buat memenuhi kesenangan-kesenangan kita di dunia. Semuanya, waktu kita, tenaga kita, badan kita, harta kita pakai buat seneng-seneng doang, sehingga nggak punya bekal. Ketika pulang ke akhirat nggak ada bekalnya. Gimana, Darmin? Jelas itu dah. Udah berapa banyak yang kita jadiin bekal buat akhirat? Enggak mau ngaji, nol mah kagak. Nah itu udah ngaji tuh, badannya dipakai buat nyiapin bekal akhirat. Ntar dia kerja nyari nafkah buat istrinya, jadi bekal buat akhirat. Cuma memang kalau dihitung-hitung dalam 24 jam sehari semalam
Romana banyakan kosongnya. Apa Ustaz? Ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ingatlah, ingatlah. Kullu syai'in, segala sesuatu, ma khalallaha, selain Allah Ta'ala, batil, akan binasa. Ingatlah, segala sesuatu selain Allah Ta'ala akan binasa. Ini kita pakai versi PDF atau pakai versi Bang Ari? Sama aja ya. Wa kullu na'imin, dan semua kenikmatan, atau kalau pakai yang naimud dunia, dan kenikmatan di alam dunia, la muhalata zailu, sudah pasti akan hilang. Jangankan sampai kita meninggal, udah mulai tua aja itu kenikmatan hidup di alam dunia udah mulai hilang. Makanya kalau masih muda masih banyak kenikmatannya, makan yang keras-keras masih nyanggup. Biar kata itu daging ayam kampung alot betgo masih bisa kita gigitin. Begitu udah mulai tua dikit, gigi udah mulai pada kagak ada, makan udah mulai milih-milih udah. Belum lagi ntar penyakit macam-macam, pantangannya nambah, kagak boleh makan sate kambing, kagak boleh makan duren, kagak boleh makan nangka. Mulai dah kenikmatan kurang tuh. Apa Ustaz? Kagak boleh makan kangkung, toge. Sama bini juga udah mulai kagak nikmat pisan, timbang nyender doang. Itu belum meninggal. Begitu kita mulai rada tua, nikmat mulai ndak hilang atu-atu. Abang mau gitu, ngopi tadinya bisa sehari 5 gelas 6 gelas, begitu mulai rada tuaan dikit mulai ndak dikurangin kopinya, agak berani banyak-banyak gitu. Kopi mulai semua segala sesuatu selain Allah akan binasa. Dan kenikmatan di alam dunia ini pasti akan hilang. Makanya jangan kita kejar kenikmatan yang sifatnya sementara, yang itu bakal hilang. Kejar, cari kenikmatan yang kekal abadi, yang gak lain kenikmatan di akhirat. Ya kan percuma ujung-ujungnya kita punya duit banyak, rumah mewah, tanah ngablak di mana-mana. Cuma kan ono kagak boleh, ini kagak boleh, jalan kemana-mana udah kagak nyanggup, gitu. Kan begitu, duit doang banyak, yang nikmatin bukan kita. Ingat tuh, kenikmatan di alam dunia, biar katanya nikmat kayak apapun, enak kayak apapun, pasti akan hilang. Yang usah jauh-jauh, udah sekarang aja kita misalkan makan sop kayak, makan sate kayak, ya nikmatnya nggak seberapa. Begitu udah masuk tenggorokan, ya udah cuma segitu doang gini kenikmatannya. Apa Bang Muslim? Udah tuh jelas. Makanya jangan sampai lupa. Hati kita ini jangan sampai nantinya nyesel. Coba ya dulu lagi hidup, semua tenaga kita
nikmat sehat yang Allah kasih, waktu kita, harta kita pakai buat nyiapin bekal di akhirat. Jangan sampai kita nyesel begitu. Udah enak kali di sini sekarang. Udah tuh. Ingat bangun itu. Apalagi buat yang udah rada tua mah. Apa, Mama? Siapin bekal dari sekarang yang banyak. Ya meskipun umur mah nggak kudu-kudu tua muda, nggak ada kaitannya umur mah. Udah tuh. Pak Guru namanya Pak Guru, cukup. Kiai kali? Enggak. Wa ghairuhu. Inna lillahi ibadan futona. Tallaqud dunya wa khaful fitana. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin wa tona ja'aluha lujjatan wattakhadhu sholihal a'mali fiha sufuna. Dan syair yang lainnya, inna lillahi ibadan futona, atau fatona juga boleh. Hah? Yang mana? Hah? Di kuzonanya ada titiknya. Kalau di sini kitabnya. Di mana ya ada titiknya? Iya, tuh. Pakai tok lah, masa susah. Fatona. Inna lillahi ibadan fatona. Futona boleh. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang cerdik. Ibadan fatona atau futona, hamba-hamba yang cerdik, cerdas. Tolaqud dunia, mereka menceraikan dunia. Wa khaful fitana, dan mereka merasa takut akan fitnah-fitnahnya. Mereka menceraikan kesenangan-kesenangan dunia dan menjauhi fitnah-fitnah dunia. Hamba-hamba Allah yang cerdik pandai, yang cerdas. Nazaru fiha, mereka memandang atau berpikir tentangnya, tentang dunia. Di dalam dunia, terserah deh tuh, mau di dalam boleh, mau tentang boleh. Falamma alimu, maka ketika mereka menyadari annaha laysat lihayyin wa tona, bahwasanya dunia itu bukanlah tanah air untuk kehidupan mereka. Annaha, bahwasanya dunia, laysat, bukanlah, watona, tanah air, lihayyin, untuk kehidupan mereka. Dibalik artinya, mereka berpikir tentang dunia sehingga mereka menyadari
bahwa alam dunia ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Tempat kita yang sebenarnya itu nanti adanya di sono, setelah kematian, setelah kiamat. Itulah tempat kita yang sebenarnya. Bahagia yang sebenarnya ada di sono, sengsara yang sebenarnya adanya di sono, kaya yang sebenarnya ada di sono, miskin yang sebenarnya ada di sono. Seneng yang sebenarnya ada di sono, sulit yang sebenarnya ada di sono, nikmat yang sebenarnya, kenikmatan yang sebenarnya adanya di sono. Itu hamba-hamba Allah yang cerdas, yang cerdik begitu. Mereka betul-betul memahami bahwa tanah air tempat kehidupan kita yang sebenarnya bukanlah di sini, tapi yang sebenarnya kehidupan kita adanya di sono. Makanya begitu dapat apa aja, dikasih nikmat sehat oleh Allah, nikmat itu kesehatannya dipakai buat dapetin kebahagiaan di sono. Dikasih waktu luang oleh Allah, dia manfaatin waktunya buat meraih kebahagiaan di sono. Dikasih harta oleh Allah, dia manfaatin hartanya untuk mendapatkan kebahagiaan di sono. Karena dia betul-betul menyadari bahwa kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya, kenikmatan yang sebenarnya itu adanya di sono. Di sini mah kenikmatannya hanya majazi, dan lagi cuma sebentar. Di sini mah nikmatnya, kenikmatan yang kekal dan kenikmatan yang sejati, yang hakiki adanya di sono. Begitu. Itu baru hamba Allah yang betul-betul cerdas, betul-betul cerdik. Di sini ada yang paham begitu? Rata-rata belum kok ya. Rata-rata. Genengan yang kita pentingin kesenangan di sini, kenikmatan di sini, kebahagiaan di sini. Kagak mikir pisan ntar kita di sono bahagia apa sengsara, ntar kita di sono kaya apa miskin, ntar kita di sono seneng apa susah, ntar kita di sono ngerasain kenikmatan apa kagak. Mana kagak mikir pisan ke sono. Apalagi yang muda-muda mah buru-buru mikir bugon. Makanya begitu dapat apa aja, badan sehat, yang pertama dipikirin jalan-jalan kemana kita ya. Ya dah, makan di mana kita ya, ngopi di mana kita ya. Begitu dapat duit, beli apa ini ya, ganti HP model kayak gimana ya, beli motor baru yang model apa ya. Karena kita selama ini taunya kenikmatan di dunia, kebahagiaan di dunia, belum paham bahwa kebahagiaan yang sebenarnya dan kenikmatan yang sebenarnya ya adanya di sono. Biarin di dunia sama kaya go, yang penting di sono kaya gitu. Biarin. Apa maksudnya? Biarin di dunia mau bahagia go, yang penting di sono bahagia. Apa? Ya kan mintanya begitu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kan. Kagak enak juga menarmin biar kata emang di sono kita belum tahu bahagia apa kagaknya. Ya udah saya mah biar di dunia sengsara kok, kalau semua jangan dah, jangan. Ini jangan sampai ntar udahnya di dunia sengsara, di sono sengsara lagi aja ya. Ya
Ya kalau bisa mak di sini bahagia, di sono apalagi gitu. Di sono lebih bahagia lagi. Itu. Cuma lagi-lagi buat hamba Allah yang cerdas, kehidupan kita yang sebenarnya, kenikmatan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu ada di sono, bukan sekarang. Laisat lihayyin waton. Tempat hidup kita bukan di sini. Nanti di sono, di akhirat, itu baru tempat hidup kita yang sebenarnya. Ja'aluha lujjatan. Mereka menjadikan dunia ini seperti danau. Lujjah itu danau atau kolam air dah, laut dah. Terserah, yang penting itu tempat bisa nampung air. Lujjah. Wattakhadhu sholihal a'mali fiha supuna. Dan mereka menjadikan amal-amal soleh di alam dunia sufuna sebagai perahunya. Dunia ini bagaikan lautan. Untuk kita bisa mengarungi lautan ini perlu ada perahunya. Nah, perahu yang kuat untuk mengarungi kehidupan dunia ini sholihal a'mal, amal-amal soleh, perbuatan baik. Itu perahu yang kuat. Untuk mengarungi lautan kehidupan, bahtera kehidupan. Mang Narmul mengenal bahtera cinta doang. Hah? Udah tuh jelas. Jadi ingat ya, kehidupan kita yang sebenarnya bukan di sini, nanti di sono kehidupannya sebenarnya. Kaya yang sebenarnya adanya di sono. Bahagia yang sebenarnya adanya di sono. Kenikmatan yang sebenarnya adanya di sono. Begitu teman-teman. Jadi dibalik pemikirannya. Yang penting kita mah di sononya kaya, meskipun di dunianya kaya. Fahadhil a'malus sholihatu safinatuka allati tahmilu fiha wal hirsu 'alaiha bahruka wal ayyamu maujuha wat tawakkulu zilluha wa kitabullahi daliluha wa raddun nafsi 'anil hawa hibaluha wal mautu sahiluha wal qiyamatu ardul muttajiri allati takhruju ilaiha wallahu malikuha. Fahadhil a'malus sholihatu, maka amal-amal soleh ini, safinatuka, itu perahumu, allati tahmilu fiha, yang dia membawamu di dalamnya, membawa kita untuk menyeberangi lautan dunia.
Wal hirsu 'alaiha bahruka, dan kegilaanmu terhadap dunia atau terhadap amal soleh juga boleh ya. Gak nyambung kalau amal soleh mah. Dan kegilaanmu terhadap dunia, bahruka, itulah lautanmu. Wal ayyamu maujuha, dan hari-harimu itulah ombaknya, gelombangnya. Udah tuh jelas abang mah. Yang mana? Bakalan senang di sono. Iya, tanda-tandanya orang senang di sono dari dunianya kelihatan. Di dunianya dia ngerasain senang juga. Tanda-tandanya dia bakal senang di sono. Cuma kan memang definisi senangnya kita kadang-kadang beda-beda gitu. Kadang-kadang kata kita orang seneng itu yang duitnya banyak, kata kita begitu. Padahal belum tentu. Kata kita yang orang seneng itu yang rumahnya mewah, padahal belum tentu. Kata kita orang seneng itu kalau yang mobilnya bagus, kan belum tentu. Yang anaknya pada sukses, gajinya pada gede, belum tentu. Orang yang seneng itu ya hatinya damai, tenang, nggak gelisah, ngadepin masalah juga nggak gerasak gerusuk, pikirannya tenang, agak kusut pikirannya. Buat ibadah enak, menjalani kehidupan enak, itu senangnya begitu. Kadang-kadang kita mikirnya orang senang ya tadi itu, padahal belum tentu. Bosan begitu Om. Jadi ngejalanin kehidupan ini enjoy, hati tenang, nggak gelisah aja, pikiran juga tenang, kagak kusut mulu, nggak ngeluh mulu, gitu. Orang senang, tandanya begitu. Kalau orang ngejalanin kehidupan ini hatinya tenang, itu salah satu tanda bahwa dia itu calon orang senang di akhirat. Begitu Bang Narmin ya? Kan nggak jadi jaminan, kata kita mah yang jadi bos itu orang senang, padahal belum tentu. Konpuyengan dia gitu. Kata kita yang punya jabatannya tinggi itu orang senang. Nah, Pak Guru jadi kepala sekolah puyeng gendengan gitu. Dulu ada yang pernah bilang sama saya, kata contoh, Pak Haji, saya kalau nggak punya duit 20 juta seminggu puyeng. Dan dia bilang, Pak, saya bakal baju anteng gitu. Ya kan beda, makanya definisi senang itu kan beda-beda setiap orang. Enggak kudu itu kudu apa harus punya duit banyak, enggak kudu juga. Orang kata dulu Buya sering kasih contoh begitu.
Lagi kagak punya duit, laki sama bini akur. Lah begitu punya duit jadi berantem. Kemudian apa? Ya, iya kan, lakinya pengen beli motor, bininya pengen beli emas, kan berantem ujung-ujungnya. Hah? Nggak bahagia? Ya sama Budin, bahagia sama senang apa bedanya sih? Kalau ada yang bilang orang yang senang itu asal apabila dia bisa bersiul, berarti dia senang itu. Nah saya nggak bisa nyingsot, berarti kagak senang saya. Ya asal pagi kan kayak Mang Kenyen tuh lagi duduk di balai kan sampingnya kopi sambil dengerin pengajian, temennya enjoy, betul kan begitu. Ya bahagia sama senang dia juga Budin. Di sini nggak ada ya turunan orang senang ya? Kagak ada di sini makanya. Udah tuh. Jadi begitu Mama. Ciri-cirinya dari sekarang udah kelihatan. Dia jalan kehidupan enjoy, hatinya tenang, pikirnya tenang, nggak gelisah. Itu tandanya tanda orang senang di akhirat. Tandanya orang bahagia di akhirat. Amin doang. Berarti Allah kagak, Narmin kagak ya amin doang gitu. Jadi begitu. Itu salah satu tandanya, ciri. Nah, makanya Ustaz tadi kan dibilang begitu. Buat hidup aja rumah susah amat sih ini. Kepuyeng mulu. Wa tawakkulu zilluha, dan tawakal itu naungannya, tempat bernaungnya. Namanya dalam menjalani mengarungi lautan, kadang-kadang ada ombak besar. Kalau nggak ada tempat bernaungnya, itu kita kuyup mulu. Hah? Tempat teduh. Ada tempat bernaungnya, tempat berteduhnya. Tawakal. Wa kitabullahi daliluha, dan Al-Quran itu petunjuk jalannya. Kalau di perahu itu biasanya ada kompasnya, biar enggak keder, biar enggak tersesat. Nah, kita dalam menjalani kehidupan biar enggak tersesat, ya harus ada petunjuk jalannya. GPS. Ada sih GPS-nya mah, bukan sinyalnya lemah, error mulu GPS-nya. Ya GPS mah ada. Al-Quran dibacain tiap hari, pengajian disetel tiap hari, cuma karena sinyalnya lemah. Oke, error mulu GPS-nya. Sik-sik lupa, udah dia bahas padahal mah, diingetin padahal udah lupa lagi, sinyalnya lemah Ustaz. Waraddun nafsi 'anil hawa hibaluha, dan melawan nafsu dari keinginan-keinginannya. Hibaluha itulah
tali-talinya. Wal mautu sahiluha, kematian itu adalah dermaga. Dermaga ya, apa pelabuhan. Kalau buat kapal bersandar apa namanya Pak Guru? Dermaga kan? Dermaga. Takutnya bocah nggak paham di belakang. Dermaga. Kematian itu adalah dermaga, karena seluas apapun lautan pasti kita akan bersandar, pasti kita akan berhenti. Hah? Awang Budin? Tepian. Kalau dibilang galengan sawah berarti. Batian tanah. Kalau laut ya dermaga, tempat bersandar. Kalau pantai kan bukan tempat kapal berlabuh, bukan kalau pantai. Kalau pantai mah tempat Bang Iwan pada berenang. Pantai buat ngobatin gudik kan di pantai berenang air laut. Wal qiyamatu ardul muttajiril lati takhruju ilaiha, dan kiamat adalah tempat perdagangan allati takhruju ilaiha, yang kamu keluar untuk menuju tempat itu. Emang enaknya keluarnya dibuang aja langsung itu, langsung kita artikan menuju yang menjadi tujuanmu itu. Allati takhruju ilaiha, yang kamu keluar ke tempat itu, langsung kita rubah artinya yang kamu tuju, yang menjadi tujuanmu. Gimana Pak Bu? Kiamat itu adalah tempat berdagang yang kamu tuju. Kita mengarungi lautan segini luasnya menjalani kehidupan, ya tujuannya karena kita pengen dagang. Dagangnya di mana? Nanti pas kiamat baru udah kita dagang tuh. Perbuatan baik kita tukar sama imbalan dari Allah. Perbuatan buruk kita ntar dibayar sama siksaan. Tempat kita dagang. Kalau dagangan kita cakep, insya Allah dapatnya bagus. Kalau dagangan kita jelek, yang ada rugi mulu. Di sono adanya setelah kiamat. Wallahu malikuha, dan Allah lah pemilik pasar itu, pemilik tempat berdagang. Udah tuh. Lah, jam 12 udah, bener itu. Terus ini nih. Bang, coba lihat Bang, udah matang belum Bang? Fayam bagi lil aqili ayyardo minad dunya bil quti wala yashtagila bil jam'i. Udah dikit lagi ya. Maka sebaiknya lil aqili, bagi orang yang betul-betul berakal, an yardo minad dunya bil quti, bahwa dia menerima jatah dari dunia bil quti, sekedar untuk memenuhi kebutuhannya. Bil quti itu asal katanya makanan pokok, maka kita artiin untuk mencukupi kebutuhan kita. Udah cukup buat di alam dunia mah. Kalau kebutuhan kita semua sudah tercukupi, ya udah,
sisanya kita kirimin buat kehidupan akhirat kita. Rumah udah punya, mobil udah ada, motor udah ada, bini banyak udah ada. Buat anak udah pada dibangunin rumah, udah pada disiapin usahanya. Udah, yang penting sekedar kebutuhan udah tercukupi, udah sisanya kita buat bekal di akhirat. Begitu Mang Genjar. Wala yashtagila bil jam'i, dan tidak menyibukkan diri dengan menimbun hartanya, dengan menimbun dunia itu, dengan mengumpulkan dunia itu. Kalau kebutuhan udah tercukupi, udah, jangan sisanya jangan disimpan aja, jadiin bekal buat akhirat. Hah? Bukannya nggak boleh, ya kalau masalah boleh mah ya silakan aja Bang Pudin. Cuma kan tadi itu, kalau kita sering nyiapin bekal buat akhirat, ya insya Allah kita di sononya punya banyak. Nah kalau sekarang kita kumpulin semua di sini, kagak ada yang kita jadiin bekal buat akhirat pisan, ya udah di sono kita nggak punya apa-apa. Gitu. Makanya di sini pakai awalnya fayam bagi, sebaiknya bagi orang yang betul-betul berakal. Yang dia punya sekedar kebutuhan, sisanya dia jadiin bekal buat kehidupan akhiratnya. Gitu Bang Pudin. Bal yashtagilu bi'amalil akhirati. Bahkan dia sibuk bi'amalil akhirati, dengan perbuatan-perbuatan akhirat. Fa innaha darul qolori. Fa innaha darul qolori, karena akhirat itu merupakan alam yang kekal. Wad dunya haqiratun godaratun, dan dunia itu alam yang hina, yang penuh dengan tipu daya. Gitu. Jangan tertipu dengan kesenangan-kesenangan di dunia, karena lagi-lagi kesenangan yang hakiki adanya di akhirat. Jangan tertipu dengan kekayaan dunia, karena kekayaan yang hakiki adanya di akhirat. Gitu. Ya cukup dah buat di dunia, yang penting semua kebutuhan kita terpenuhi, sisanya kita jadiin bekal buat kehidupan akhirat kita. Gitu. Bukan yang nggak boleh punya, bukan. Tapi jangan sampai kita lupa nyiapin bekal buat akhirat. Begitu namanya. Cari rezeki sebanyak-banyaknya, cari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa kalau udah dapat sebagiannya kita jadiin bekal buat akhirat. Ya syukur-syukur kalau semuanya bisa kita jadiin bekal buat akhirat. Gitu. Semuanya bernilai. Dah. Pak Guru nambahin nggak cukup? Kau aja kali? Nggak? Bang nambahin lagi? Cukup? Susah diri? Nggak? Wa qala alaihi salatu wassalam, jam 12 lewat, sampai situ dulu. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.